Huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama di awal kalimat. Huruf kapital atau huruf besar ya adik-adik juga digunakan pada huruf pertama nama diri, nama sekolah, nama tempat lahir, nama bulan, dan alamat rumah. Selain pada identitas diri, huruf kapital itu juga digunakan di huruf pertama nama anggota keluarga kita. Misalnya nih, nama orang tua kalian, nama kakak, nama adik, dan nama anggota keluarga lainnya. Nah adik-adik, nanti kita akan belajar tentang dokumen. Apa itu dokumen dan bagaimana penulisan huruf kapital pada dokumen tersebut? Mari kita pelajari bersama-sama. Udin membersihkan kartu pelajar kakak. Nah, kartu pelajar juga merupakan dokumen penting adik-adik. Kita harus menjaganya dengan baik. Nah, bacalah nih identitas kartu pelajar kakak Udin berikut ini. Jadi, kakak Udin ini sekolah di SD Nusantara. Namanya Mutiara, nomor induk siswanya adalah 12345. Tempat tanggal lahirnya adalah Jakarta 3 September 2006. Alamatnya di Jalan W. John. Ini adalah kartu pelajar milik kakak Udin yang bernama Mutiara. Apa yang dimaksud dengan dokumen adik-adik? Nah, dokumen adalah bukti keterangan suatu peristiwa, baik bisa berupa surat tertulis, rekaman suara, atau foto adik-adik. Jadi itu yang dimaksud dengan dokumen. Nah, apa saja ya contoh-contoh dari dokumen? Contoh dari dokumen yang pertama ada akte kelahiran, KTP, buku rapot kalian, ijazah, lalu ada SIM, kartu keluarga, sertifikat rumah, album foto, dan akta nikah. Nah, mari kita pelajari satu persatu dari masing-masing dokumen yang kita sebutkan tadi, dan mungkin kalian memilikinya nih adik-adik. Yang pertama adalah akte kelahiran. Nah, atau akta kelahiran. Adik-adik pasti punya akta kelahiran ini. Setiap orang pasti memiliki akta atau akte kelahiran. Nah, akta kelahiran ini dapat mengingatkan kita pada peristiwa kelahiran kita adik-adik. Setiap ada anak yang lahir, orang tua itu harus segera mencarikan akta kelahiran. Nah, dalam akta kelahiran ini akan tertulis nama kita nanti adik-adik di sini. Lalu tempat tanggal lahir kita dan nama orang tua kita. Jadi ini nama kita, terus ini tanggal lahirnya. Di sini nanti nama orang tua kita. Nah, akta kelahiran ini dibuat oleh pemerintah di kantor yang namanya adalah catatan sipil. Itu akta kelahiran. Nah, cara merawatnya itu dengan dilaminating. Dilaminating itu diberi lapisan plastik adik-adik supaya tidak basah dan tidak robek adik-adik. Yang kedua ada buku rapot nih adik-adik ya. Yang kedua ada buku rapot. Ini termasuk juga dalam dokumen nih adik-adik. Adik-adik pasti punya ya. Setiap siswa pasti punya buku rapot. Nah, biasanya buku rapot itu diberikan di akhir semester. Jadi dalam 1 tahun adik-adik bisa menerima rapot itu sebanyak 2 kali, di semester 1 dan di semester 2 saat kenaikan kelas. Nah, di dalam rapot itu terdapat nilai-nilai kamu selama sekolah. Cara merawatnya ya diberi sampul seperti ini adik-adik, supaya tetap bagus ya, tidak rusak. Lalu ada kartu pelajar seperti punya Kak Mutiara tadi adik-adik ya. Nah, kartu pelajar itu dimiliki oleh para siswa. Kartu pelajar biasanya itu diberikan dari pihak sekolah. Jadi dari pihak sekolah akan memberikan yang namanya kartu pelajar. Mungkin adik-adik ada yang punya kartu pelajar, ada yang belum ya. Lalu berikutnya ada kartu tanda penduduk atau KTP. Nah, seperti ini contohnya. KTP ini dimiliki setiap warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas adik-adik. Jadi kalau kalian belum 17 tahun ya kalian belum memiliki KTP. Nah, dalam KTP itu ada identitas kita seperti nama, alamat, tanggal lahir, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kita bisa membuat KTP dengan mendatangi kantor
kecamatan. Cara merawatnya itu dengan dilaminating adik-adik ya. Jadi ini adalah kartu tanda penduduk. Berikutnya ada ijazah. Nah, ijazah itu apa? Ijazah itu adalah surat keterangan bahwa kita itu sudah lulus pendidikan. Jadi misalnya saat nanti adik-adik lulus SD, maka kalian akan mendapatkan yang namanya ijazah SD. Nah, seperti ini. Nanti lulus SMP dapat ijazah SMP dan seterusnya. Lalu ada surat izin mengemudi atau SIM namanya. Nah, namanya saja surat izin mengemudi, ya surat untuk izin kita mengemudi adik-adik, yaitu surat yang diberikan oleh kepolisian kepada seseorang yang sudah diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor. Nah, SIM itu boleh dimiliki oleh orang yang sudah berusia 17 tahun seperti KTP tadi. Nah, SIM itu ada beberapa macam. Ada SIM A itu untuk pengendara mobil, lalu ada SIM B itu untuk pengendara truk, bis, lalu truk besar juga. Lalu SIM C itu untuk pengendara sepeda motor. Dokumen berikutnya adalah kartu keluarga atau KK adik-adik. Nah, setiap keluarga itu memiliki kartu keluarga. Pada kartu keluarga itu terdapat data semua anggota keluarga. Jadi dari namanya ya, ayah, lalu ibu, anak, ya, lalu tanggal lahirnya, lalu pendidikannya terakhir apa, pekerjaannya apa, dan lain sebagainya. Ini kartu keluarga. Berikutnya ada dokumen yaitu sertifikat rumah dan tanah. Nah, di sini sertifikat rumah dan tanah ini merupakan surat yang menandakan kepemilikan tanah atau kepemilikan rumah adik-adik. Jika orang tuamu punya rumah, maka harus memiliki sertifikat tanah atau sertifikat rumah sebagai tanda kepemilikan yang sah terhadap rumah dan tanah itu. Lalu ada surat nikah. Nah, surat nikah ini diberikan kepada orang yang sudah menikah secara resmi. Orang tua adik-adik pasti sudah punya surat nikah ini. Itu tadi ya adik-adik ya, tentang bermacam-macam dokumen yang kita pelajari. Tentu adik-adik masih ingat nih dengan penggunaan huruf kapital, bukan? Setiap nama orang harus ditulis dengan huruf kapital. Misalnya Kak Mutiara tadi ya, Mutiara bisa diawali dengan huruf kapital. Tentu adik-adik masih ingat nih dengan penggunaan huruf kapital, bukan? Nah, huruf kapital itu digunakan untuk penulisan setiap awal kata nama orang adik-adik. Misalnya nih, perhatikan kalimat berikut ini. Namaku Udin. Nah, di sini ya, di awal kalimat memakai huruf besar. Lalu Udin di awal katanya juga memakai huruf besar atau huruf kapital. Kakakku bernama Mutiara. Nah, di sini juga diawali dengan huruf kapital ya adik-adik ya. Nah, di sini ibuku bernama Fatima. Nah, F-nya ini juga besar ya. Ayahku bernama Rahmat. Jadi huruf kapital itu digunakan untuk penulisan setiap awal kata nama orang dan awal kalimat. Adik-adik perhatikan kalimat berikut ini. Fitri adalah siswa kelas 2 di SD Merah Putih. Nama lengkap Fitri adalah Fitri Anissa. Fitri lahir di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2012. Rumah Fitri berada di Jalan Merpati nomor 5 Jakarta. Menurut adik-adik, penulisan dalam bacaan ini itu sudah betul atau salah tentang huruf kapitalnya? Ya, ini masih salah adik-adik. Kalau dibetulkan itu menjadi seperti ini. Kalimat yang pertama, Fitri adalah siswa kelas 2 di SD Merah Putih. Nah, di sini Fitri itu nama orang, jadi harus diawali dengan huruf kapital. SD mengapa memakai huruf kapital di sini? SD itu adalah singkatan dari sekolah dasar adik-adik. Jadi harus memakai huruf kapital. Lalu nama SD atau nama sekolahnya juga harus diawali dengan huruf kapital. Lalu kalimat yang kedua, nama lengkap Fitri adalah Fitri Anissa.
Nah, di sini N-nya huruf kapital karena di awal kalimat. Lalu ini nama orang harus diawali huruf kapital, dan ini nama lengkap, setiap namanya juga diawali huruf kapital. Fitri lahir di Jakarta pada tanggal 15 Juni tahun 2012. Nah, Fitrinya karena nama orang juga diawali huruf kapital. Lalu Jakarta itu nama tempat juga diawali huruf kapital. Bulan yaitu Juni juga diawali huruf kapital. Seperti itu ya adik-adik ya. Kita lihat kalimat berikutnya. Rumah Fitri berada di Jalan Merpati nomor 5 Jakarta. Nah, di sini rumah karena di awal kalimat R-nya harus besar ya, huruf kapital. Lalu Fitrinya nama orang. Nah, adik-adik harus ingat Jalan Merpati. Kalau ada kata jalan diikuti nama jalannya, dua-duanya ini harus memakai huruf kapital atau memakai huruf besar adik-adik ya. Jadi jalannya J-nya juga besar, Merpati M-nya juga besar. Nomor 5 Jakarta. Nah, Jakarta karena nama tempat, J-nya juga harus huruf kapital.